Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Ilham Iman Pratama, NPM 19.266 dari kelas G Hukum Islam. Saya akan menjelaskan materi RPS yang pertama, yaitu dasar hukum, pengertian, asas-asas, ruang lingkup, dan tujuan hukum Islam. Langsung saja ke pengertian apa itu hukum Islam. Hukum Islam ini adalah kaidah, aturan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, di mana ruang lingkup hukum Islam sendiri dibagi dua. Yang pertama adalah ibadah. Secara bahasa, ibadah berarti taat, tunduk, menurut, mengikuti, dan berdoa. Ibadah secara esensial adalah menyembah kepada Allah atau tunduk kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan jika tidak bisa seolah-olah kamu dilihatnya. Yang kedua ada muamalah. Muamalah atau muamalat adalah hukum-hukum Allah yang mengatur tentang hubungan, tindakan, dan pergaulan antar manusia yang satu dengan yang lainnya berdasarkan agama Islam. Yang selanjutnya adalah dasar-dasar hukum Islam sendiri. Dasar-dasar hukum Islam dibagi empat macam. Yang pertama ada Al-Quran, yang seperti kita ketahui Al-Quran adalah kitab suci yang bagaimana kita tahu kita sebagai umat muslim kita harus menjalani kehidupan dengan dasar-dasar Al-Quran. Yang kedua ada hadis. Hadis ini berarti berita yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syar'a ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan ulama mujtahid pada suatu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Ijma yang paling dipercaya adalah ijma para sahabat Rasulullah. Bagaimana kalau ijma sekarang? Ijma sekarang banyak sekali pertentangan di kalangan ulama karena ulama sekarang banyak berkepentingan masing-masing. Selanjutnya ada qiyas. Adalah analogi atau perumpamaan untuk menilai suatu fikih terhadap suatu yang belum ada ketentuan hukum Islamnya. Jadi qiyas ini termasuk dari ijtihad. Selanjutnya adalah asas-asas hukum Islam. Yang pertama asas naiful haraj, yakni meniadakan kepicikan, dalam arti bahwa hukum Islam dibuat dan diciptakan berada dalam batas-batas kemampuan para mu'alaf. Yang kedua asas kilatu taklif, artinya tidak membahayakan taklifi, artinya hukum Islam itu tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkan. Yang ketiga ada asas tadaruj atau bertahap, artinya pembinaan hukum Islam berjalan setahap demi setahap disesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia. Dari kita kecil kita sudah berjalan bertahap dan melalui asas-asas tadaruj ini. Dari tingkat SD, SMP, SMA itu adalah asas-asas hukum Islam yang tadi asas tadaruj. Yang berikutnya ada tujuan hukum Islam. Seorang tokoh Islam bernama Abu Ishaq al-Shabtibi telah merumuskan 5 tujuan hukum Islam. Yang pertama agama, yang merupakan tujuan hukum Islam yang pertama karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Yang kedua adalah jiwa, karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia hidup dan bertahan kehidupannya. Yang ketiga akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri berkat akal, maka akallah tujuan hukum Islam yang ketiga. Yang keempat adalah keturunan, yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Yang kelima adalah harta, merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir, merupakan titipan dari Allah kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidupnya dan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.